astagfirullah ya bunda udah gacor, mudah-mudahan bunda gak terlalu gacor sama ya itu ya. Akhirnya karma itu berlaku. Mampus tuh, mak lampir akhirnya tuh kena juga. Sangat ramai sekali beredar di TikTok ya bahwa ibu penghina KDM itu pakai baju oranye alias di penjara ya. Kita jangan langsung percaya saja karena ini yang namanya ujaran kebencian seharusnya dilaporkan oleh yang bersangkutan. Kan dia itu menebar kebencian, memfitnah Kang Deddy Mulyadi korupsi lah, Kang Deddy Mulyadi pungli dan sebagainya, dan juga mengujar kebencian, mencaci maki polisi. Ibu-ibu ini ya, kalau kita lihat di akun TikToknya itu milik Ismi ya, yang mana dia itu entah salah paham atau tidak ini, sehingga dia memutuskan sendiri bahwa benar-benar ibu penghina Kang Deddy Mulyadi ini di penjara. Nah, agar tidak penasaran langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Cekidot. Akhirnya karma berlaku juga ya. Allah, aduh astagfirullah ya bunda udah gacor, mudah-mudahan bunda gak terlalu gacor sama ya itu ya. Akhirnya karma itu berlaku. Mampus tuh, mak lampir akhirnya tuh kena juga. Mampus ya. Tempatnya di dalam sel. Akhirnya karma berlaku juga ya. Aduh astagfirullah ya bunda udah gacor, mudah-mudahan bunda gak terlalu gacor sama seperti dia itu ya. Akhirnya karma itu berlaku dan dia juga bisa kembali ke selnya yang dia rindukan. Dia itu tempatnya di dalam sel, makanya dia tuh gacor banget, gak bisa jaga mulut. Tuh akhirnya kan masuk lagi. Nah itu yang dia inginkan. Apa yang dia tanam itu yang dia petik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Mudah-mudahan langkah kita selalu ada dalam ridho Allah. Kita sama-sama mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan cita-cita dan tujuan Gubernur Jawa Barat itu menjadi kenyataan dengan doa dan dorongan kita sebagai rakyat Jawa Barat. Oke, ini penontonnya di TikTok itu udah nyampe 700 sampai 800 ribu baru satu malam dan banyak. Nah udah jelas ya, di TikTok itu ada seorang yang namanya Ismi ya, mereaksi bahwa ibu-ibu penghina Kang Deddy Mulyadi ini pakai baju oranye dan dijebloskan di penjara. Tetapi setelah saya koreksi di berbagai komentar-komentarnya ya, ternyata banyak para netizen yang nggak percaya karena belum ada pernyataan resmi dari polisi, juga belum ada video pengaduan juga dari pihak terkait, mungkin dari pihak Kang Deddy Mulyadi ya, atau polisi yang merasa dilecehkan dan dihina oleh ibu-ibu. Ya itu ya. Nah jadi di sini meskipun harapan kebanyakan kita mungkin yang cinta Kang Deddy Mulyadi berharap bahwa ibu itu di penjara, ya memang berharap seperti itu. Tapi kita pakai logika, apakah ibu ini perkataan-perkataan yang kemarin menghina Kang Deddy Mulyadi, menuduh Kang Deddy korupsi dan pungli, kemudian ngata-ngatain polisi, apakah itu kena delik? Apakah itu kena delik menjadi dasar hukum supaya kita mengajukannya ke ranah kepolisian ya, atau tidak? Dan apakah itu juga yang harus melaporkannya itu adalah pihak yang merasa dirugikan ya. Nah jadi di sini memang ibu ini kemungkinan besar yang atau kerabatnya atau siapalah yang membuat satu foto seolah-olah ibu ini di penjara pakai baju oranye kah atau ini itu. Nggak tahu ini strategi apa, mungkin kalau seandainya mereka yang melakukan gitu kan. Mungkin ini strategi supaya nama dia besar kah atau gimana. Soalnya dalam hal penjara dia itu gak takut sekali karena ibu itu ternyata residivis, sudah di penjara 2 kali ya. Dan dia menantang Pak Jokowi dan para pendukungnya yang dia sebut itu termo-termo. Saya udah 2 kali
di penjara ya. Itu gara-gara Jokowi juga. Akun saya itu ada 7 katanya dihapus, diblokir oleh Jokowi katanya. Itu perkataan diucapkan ketika dia diinterogasi oleh tim perusahaannya, dan satpamnya juga gebrak meja ya kemarin tuh. Gebrak meja karena tidak tahan dengan ocehan ibu ini yang tidak tahu diri di mana-mana, di online, di TikTok, di kenyataannya juga di kantor pribadi bos itu dia itu nyostos juga sama seperti di TikTok. Ketika diberi nasihat dia itu terus membela dan malah menjelek-jelekan perusahaan, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Nah dalam hal ini juga itu aneh juga dia itu dimasukkan ke suatu perusahaan, karena dalam peraturan perusahaan itu kan residivis itu atau mantan napi narapidana itu pada aturannya itu sebetulnya tidak boleh dimasukkan ke perusahaan ya. Perusahaan apa itu? Cek aja di video-video ya. Mungkin itu ada orang dalam juga kenapa dia bisa masuk ke perusahaan itu. Nah, bukan karena kompetensinya atau kapasitasnya dia itu cocok di perusahaan, layak atau tidak. Itu karena ya ada orang dalam pasti, karena dia residivis kok bisa masuk ke perusahaan. Nah, seperti buah durian yang seperti jatuh dan tertimpa tangga juga ini Ibu ya, setelah dipecat. Kemudian netizen berharap dia di penjara, kemudian ada seseorang membuat gambar yang mana ibu itu pakai baju oranye seolah-olah di penjara ya. Apakah ini pelakunya dari kelompok ibu itu atau dari netizen yang pro Kang Deddy itu nggak tahu ya. Yang jelas secara logika dan secara hukum ini sebetulnya ibu itu masih ada ya, nggak di penjara, dia pakai baju oranye ya. Karena sekali lagi belum ada pernyataan resmi dari polisi, belum ada pernyataan resmi juga dari pihak Kang Deddy Mulyadi. Mungkin saja Kang Deddy Mulyadi itu merasa bahwa kasus ibu ini adalah kasus yang edel-edel atau ecek-ecek, kasus kecil nggak usah diperpanjang. Mungkin begitulah. Tetapi beda ketika zaman Jokowi, dia itu sudah 2 kali dijebloskan ke penjara dan beberapa akunnya juga diblokir. Karena kadang kita sebagai masyarakat umpamanya yang kontra terhadap masyarakat, terhadap pemerintah ya, kita terus mengkritik, bahkan ibu itu menurut saya bukan kritik ya, ibu-ibu itu menghina, bahkan itu levelnya itu nyinyir ya, nyinyir itu gak termasuk kepada hak asasi manusia Indonesia dalam hal menyampaikan pendapat, bukan, itu menghina, gak boleh itu ya. Nah, jadi pada intinya kita dalam menangkap media sosial meskipun viral itu belum tentu benar adanya, itu bisa jadi dijadikan ajas manfaat oleh pihak tertentu supaya namanya besar atau supaya seseorang terjatuh ya. Meskipun harapan saya juga dan harapan kebanyakan itu ibu ini dipenjara lagi, meskipun memang tidak akan membuat dia itu berubah karena 2 kali dipenjara, tetap aja gak berubah pola pikir dan cara bicaranya yang kasar, yang fanatik, sangat-sangat fanatik sekali ya. Tetapi setidaknya ini memberi contoh ya, kalau seandainya ibu ini di penjara, memberi contoh kepada kita harus hati-hati dalam bersikap dan berbicara, juga jangan arogan ya. Ketika orang lain berbicara coba dengarkan dengan baik, kemudian bicara lagi nyambung sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mau ibu ini di penjara atau tidak? Silakan alasannya cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.